Pagi belum sepenuhnya pulih dari dentuman malam 30 September 1965, ketika sebuah pengakuan sunyi mulai bergerak di balik tembok rumah Menteng. Bukan dari jenderal, bukan dari petinggi partai, melainkan dari seorang istri perwira TNI AD yang membaca tanda bahaya lebih cepat daripada negara. Namanya Tati Sumiati. Di tengah kekacauan pasca G30S, ketika Jakarta lumpuh oleh ketakutan dan informasi simpang siur, Tati justru berada di titik paling dekat dengan aktivitas mencurigakan jaringan yang berafiliasi dengan PKI. Kesaksiannya, yang lama terselip di balik narasi besar sejarah, membuka pertanyaan penting. Seberapa dini sebenarnya aktivitas itu terdeteksi, dan mengapa peran sipil seperti Tati nyaris tak pernah dibicarakan? Jakarta dalam status siaga, mata sipil menjadi alarm. Jakarta pada awal Oktober 1965 bukan sekadar ibu kota yang berduka. Ia berubah menjadi kota dalam status siaga tak resmi. Jalan-jalan utama dipenuhi patroli bersenjata. Markas militer bekerja tanpa ritme jelas, dan rumor beredar lebih cepat daripada perintah resmi. Negara ada, tetapi kendali belum sepenuhnya kembali ke tangan penguasa. Dalam situasi seperti itu, pemanggilan Tati Sumiati ke Jalan Agus Salim menjadi sinyal penting. Maijen Soeharto, yang saat itu belum menjadi figur tunggal pengendali negara, justru membuka ruang komunikasi dengan seorang warga sipil. Ini bukan prosedur lazim dalam struktur militer yang kaku. Fakta bahwa Tati dipanggil hanya sehari setelah peristiwa G30S menunjukkan dua hal. Pertama, informasi dari lingkungan sipil mulai dipertimbangkan serius. Kedua, Soeharto tengah membangun jaringan kendali di luar saluran komando formal yang saat itu masih terfragmentasi. Letko Darsoyo, suami Tati, sedang berada jauh di Medan sebagai komandan Batalion Zeni Tempur 7 Kostrad. Ketidakhadiran perwira aktif di Jakarta membuat Tati berada dalam posisi rentan sekaligus strategis. Ia bukan sekadar istri perwira, tetapi warga yang hidup tepat di jantung wilayah politik dan ideologis ibu kota. Ia menyaksikan langsung denyut aktivitas lingkungan sekitarnya, sesuatu yang sering luput dari laporan intelijen resmi. Dalam pengakuannya di buku Pak Harto, The Untold Stories, perintah Soeharto kepada Tati terdengar sederhana. Tetap di rumah, siapkan pakaian secukupnya, bersiap mengungsi. Namun di balik kalimat singkat itu tersimpan pengakuan implisit bahwa Jakarta tidak sepenuhnya aman, bahkan bagi keluarga perwira TNI. Negara belum mampu menjamin perlindungan warganya sendiri. Perintah itu juga mengandung makna lain. Dengan meminta Tati tetap di rumah, Soeharto secara tidak langsung menjadikannya titik observasi pasif. Dalam kondisi darurat, rumah warga di lokasi strategis bisa berubah menjadi mata dan telinga negara. Tanpa label resmi, tanpa pangkat, tetapi dengan risiko yang sama besarnya. Pembunuhan para jenderal telah mengguncang sendi kekuasaan nasional. Rantai komando retak, informasi simpang siur. Di tengah kekosongan itulah, peran warga sipil seperti Tati menjadi krusial. Ia tidak bergerak dengan senjata, tetapi dengan kewaspadaan. Tidak membawa kewenangan, tetapi membawa keberanian untuk melapor. Bagian ini penting untuk dibaca ulang, karena ia membongkar mitos bahwa negara sepenuhnya bekerja dari atas ke bawah pasca G30S. Pada fase awal krisis, justru mata sipil yang menjadi alarm pertama sebelum mesin kekuasaan benar-benar bergerak. Markas Sabutri dan aktivitas yang tak pernah sepi. Kawasan Waringin, Menteng, pada hari-hari setelah 30 September 1965, sejatinya berada dalam atmosfer ketakutan kolektif. Banyak rumah menutup pagar lebih awal, lampu dipadamkan lebih cepat dari biasanya. Warga memilih diam, menunggu arah angin politik yang belum jelas. Dalam situasi seperti itu, setiap aktivitas publik menjadi anomali. Namun justru di tengah suasana mencekam tersebut, Markas Sabutri tampil seolah berada di dunia yang berbeda. Bendera organisasi masih berkibar terbuka, tanpa rasa sungkan. Pintu markas tidak pernah benar-benar sepi. Pemuda-pemuda berseragam pemuda rakyat, sayap pemuda PKI, terlihat keluar masuk dengan ritme teratur, bukan sembunyi-sembunyi. Aktivitas ini berlangsung bukan hanya sebelum G30S, tetapi juga setelahnya, ketika ketegangan mencapai puncak. Bagi warga biasa, ini bukan sekadar pemandangan ganjil. Ia adalah sinyal. Dalam kondisi darurat, kelompok yang merasa terancam biasanya bersembunyi. Sabutri justru bertahan di ruang terbuka. Sikap ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah mereka merasa aman, atau justru merasa memiliki perlindungan yang belum diketahui publik? Tati Sumiati membaca situasi itu dengan logika kewargaan yang sederhana namun tajam.
Ketika negara gemetar, siapapun yang tetap bergerak bebas patut dicurigai. Ia tidak memiliki data intelijen, tetapi ia memiliki kepekaan sosial. Dari balik pagar rumahnya, ia melihat pola, bukan sekadar lalu lintas orang. Keputusan Tati melapor ke garnisun ibu kota lahir dari kegelisahan itu. Namun respons yang diterima menunjukkan masalah yang lebih dalam. Laporannya tidak langsung ditindaklanjuti. Tidak ada patroli tambahan. Tidak ada pengawasan serius. Markas Sabutri dibiarkan tetap beroperasi seperti biasa. Di titik inilah kegagalan struktural negara terlihat jelas. Aparat keamanan saat itu masih terjebak pada kekacauan internal, tarik-menarik komando, dan ketidakpastian arah politik. Informasi dari bawah, apalagi dari warga sipil perempuan, berada di lapisan paling bawah prioritas. Ada bias yang bekerja diam-diam. Dunia keamanan dan militer pada masa itu sangat maskulin dan hierarkis. Suara perempuan sipil dianggap emosional, subjektif, dan kurang kredibel. Padahal justru karena berada di luar struktur kekuasaan, pengamatan Tati bersifat jujur dan langsung bersentuhan dengan realitas lapangan. Ketika laporan semacam ini diabaikan, negara bukan hanya kehilangan informasi, negara kehilangan waktu. Dan dalam konteks pasca G30S, kehilangan waktu berarti membuka ruang bagi potensi kekerasan lanjutan. Bagian ini menegaskan satu hal penting. Jaringan politik tidak selalu bergerak di ruang gelap. Kadang ia justru beroperasi terang-terangan, memanfaatkan kelambanan negara dan arogansi kekuasaan yang menyepelekan suara warga biasa. Dari laporan yang diabaikan hingga operasi pengintaian, perubahan sikap aparat tidak terjadi seketika. Laporan Tati Sumiati sempat mengendap, beredar dari satu meja ke meja lain di tengah kekacauan birokrasi pasca G30S. Namun justru karena konsistensinya melapor, bukan karena satu laporan tunggal, aparat mulai melihat pola. Aktivitas di markas Sabutri tidak mereda. Intensitas keluar masuk pemuda berseragam tetap tinggi. Situasi ini akhirnya memaksa garnisun ibu kota mengambil langkah yang lebih serius. Rumah Tati kemudian dijadikan titik pengintaian. Keputusan ini memiliki konsekuensi besar. Artinya, negara secara resmi mengakui bahwa pengamatan seorang warga sipil layak dijadikan dasar operasi keamanan. Pada saat yang sama, rumah itu berubah dari ruang domestik menjadi bagian dari lanskap konflik politik. Tati dan anak-anaknya berada di tengah risiko, tanpa perlindungan simbolik apapun selain kehadiran aparat yang terbatas. Beberapa hari setelah pengintaian dimulai, pasukan garnisun bergerak. Operasi dilakukan cepat dan tertutup, sebuah ciri khas tindakan keamanan dalam situasi genting. Hasilnya tidak kecil, sekitar 40 pemuda diamankan. Mereka bukan sekadar simpatisan pasif. Senjata tajam dan senjata api ditemukan di tangan mereka. Temuan ini mengubah status kecurigaan menjadi ancaman nyata. Namun yang paling mencolok justru bukan jumlah orang atau senjata, melainkan struktur fisik di sekitar markas Sabutri. Sebuah lubang besar ditemukan di area tersebut. Secara administratif, pengurus Sabutri menyebutnya sebagai proyek perbaikan saluran air. Penjelasan ini terdengar masuk akal di atas kertas, tetapi rapuh ketika diuji oleh konteks. Tati menolak menerima penjelasan itu begitu saja. Pengalamannya mengamati aktivitas markas, membuatnya memahami bahwa proyek tersebut tidak berdiri sendiri. Lubang itu digali di saat ketegangan politik memuncak, di lokasi strategis, dan berdekatan dengan jalur keluar masuk markas. Dalam logika keamanan, kombinasi ini terlalu berisiko untuk diabaikan. Dugaan bahwa lubang tersebut disiapkan untuk kepentingan politik, termasuk kemungkinan penculikan, memang tidak pernah dibuktikan secara yuridis. Namun dalam iklim pasca G30S, penculikan dan pembunuhan bukan lagi rumor, melainkan kenyataan yang baru saja terjadi. Para jenderal diculik dari rumah mereka sendiri. Negara sedang menghadapi pola kekerasan yang sistematis. Karena itu, sebuah lubang besar di dekat markas organisasi yang berafiliasi dengan PKI tidak bisa dibaca sebagai proyek infrastruktur biasa. Ia adalah simbol tentang bagaimana ruang fisik dapat disiapkan untuk kekerasan politik. Simbol tentang betapa dekatnya ancaman itu dengan kehidupan warga sehari-hari. Bagian ini menunjukkan bahwa negara baru benar-benar bergerak setelah ancaman terlihat secara kasat mata. Namun tanpa kegigihan Tati, fase pengintaian mungkin tidak pernah terjadi. Sejarah sering mencatat operasi militer, tetapi jarang menulis tentang fase sebelum operasi ketika kewaspadaan sipil menjadi pemicu utama tindakan negara. Perang kecil yang memutus jaringan besar. Keberanian Tati Sumiati tidak menghasilkan gebrakan spektakuler di halaman depan sejarah resmi. Tidak ada piagam, tidak ada kenaikan pangkat, bahkan hampir tidak ada catatan administratif yang menyebut namanya.
Namun justru disitulah bobot perannya. Ia memutus satu simpul jaringan PKI di Menteng bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan informasi yang tepat waktu. Dalam logika jaringan politik bawah tanah, satu simpul yang terputus bisa merusak keseluruhan alur distribusi perintah, logistik, dan komunikasi. Penangkapan puluhan pemuda bersenjata di sekitar markas Sabutri tidak berdiri sendiri. Ia menutup ruang gerak, memutus rasa aman, dan memaksa jaringan di sekitarnya masuk ke fase bertahan. Dampak ini seringkali tidak tercermin dalam laporan resmi, tetapi terasa langsung di lapangan. Kasus Tati memperlihatkan bagaimana informasi sipil dapat berfungsi sebagai pemicu strategis. Aparat bergerak bukan karena analisis intelijen yang matang, melainkan karena akumulasi laporan warga yang tidak berhenti. Ini penting, karena menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, negara seringkali bergantung pada keberanian individu yang berada di luar struktur kekuasaan formal. Di sisi lain, keberhasilan operasi di Menteng ikut memperkuat posisi TNI Angkatan Darat, terutama Kostrad, sebagai aktor utama pengendali keamanan pasca G30S. Keberhasilan-keberhasilan kecil di tingkat lokal membangun legitimasi politik yang lebih besar. Soeharto muncul bukan hanya sebagai perwira yang bereaksi cepat, tetapi sebagai figur yang dianggap mampu mengonsolidasikan kekuatan di tengah kekacauan. Soetoyo, dalam Pak Harto, The Untold Stories, menyebut bahwa Soeharto berhasil membalikkan keadaan dan menempatkan TNI AD sebagai pihak yang menekan. Pernyataan ini sering dikutip untuk menegaskan kejeniusan strategi Soeharto. Namun pembacaan kritis menunjukkan bahwa dominasi itu tidak lahir dari ruang hampa. Ia dibangun dari rangkaian peristiwa mikro, laporan-laporan kecil, dan keberanian warga biasa seperti Tati. Narasi besar sejarah cenderung bergerak dari atas ke bawah. Jenderal, operasi militer, keputusan politik. Kisah Tati memaksa kita membalik arah pandang. Negara tidak selalu digerakkan oleh satu figur kuat di pucuk pimpinan. Dalam momen rapuh seperti pasca G30S, negara justru bertahan karena keberanian individu di lapisan paling bawah, yang bersedia melihat, melapor, dan menanggung risiko tanpa jaminan perlindungan. Perang kecil seperti ini sering tenggelam, tetapi tanpa mereka, jaringan besar tidak pernah benar-benar terputus. Membaca ulang sejarah dari sudut yang terlupakan. Pengakuan Tati Sumiati menantang cara kita membaca sejarah G30S. Ia menunjukkan bahwa deteksi dini terhadap aktivitas PKI tidak selalu datang dari intelijen resmi. Kadang, ia lahir dari kepekaan sosial, keberanian moral, dan keberpihakan pada keselamatan publik. Kisah ini juga mengungkap ironi. Seorang ibu rumah tangga harus berjuang agar laporannya dipercaya, di tengah negara yang sedang kehilangan kendali. Jika laporannya diabaikan sepenuhnya, sejarah mungkin mencatat babak yang berbeda. Tragedi G30S bukan hanya soal siapa yang berkuasa setelahnya. Ia juga tentang siapa yang berani bertindak saat negara nyaris lumpuh. Dan dalam satu sudut kecil Menteng, seorang perempuan sipil membuktikan bahwa sejarah tidak selalu digerakkan oleh senjata, tetapi oleh keberanian melihat, melapor, dan bertahan.